Oke, sore kita kali ini ada di Cipinang, di tempat salah satu orang legend. Cipinang Bem. Di tempat salah satu seorang legend. Doi siapa kalau anak sekarang pasti nggak tahu. Perpendaraan seseorang tokohnya pasti nggak banyak yang nggak tahu nih. Kalau dulu tahu acara siapa yang bikin rusuh acara Metallica. Itu pasti salah satu biang-biangnya nih ibaratnya. Kalau ini Metallica. Matil ibaratnya. Oke, yang dari awalnya dulu seorang ibaratnya Sid Viciousnya Indonesia ibaratnya. Rotten, busuk. Vicious. Oke, kita opening dulu ya. Opening. Masih di kawasan mana dit nih? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Cipinengs ya. Cipineng. Salam Jimet. Jilatin mikrofon. Oke, kita langsung perkenalkan aja. Nih. Ini pokoknya Gua bisa ngomong lagi gua. kalau umpamanya lu searching apa namanya? Pistol Air, yang offender, yang pasti nama Taba. Tabanya kayak gimana sih? Tabanya kayak gimana sih? Soalnya terakhir gua nonton si Taba dulu masih cemong-cemong. Video klipnya, yang bawa rantai itu ya, anak STM gitu. Yang bikin tuh salah satu teman kita juga, almarhum juga ada, Bro Mumun juga ikut. Doi belum almarhum, kurang ajar. Si Jarwo. Jarwo juga ikut. Jarwo juga ikut Mas ya? Wah, kayak dari Alfi juga ya? Alfi juga. Perkenalkan. Dia dengkotnya inilah namanya. Gua panggil apa nih? Mas. Terserah lu. Mas saya. Kita panggil Mas, biar enak. Oke. Please welcome Tabas. Halo. Inilah sosoknya. Pembawaannya lebih wise kan sekarang. Bukan, gue baru bangun tidur. Sorry kita mengganggu nih sore-sore ini menjelang maghrib. Nama asli lu sebenarnya siapa sih, Mas? Gue Taba, panggilannya Taba aja udah. Taba. Oke, Taba. Dia tidak mau dikenal lebih jauh. Taba cukup dengan Taba. Enggak, gini, dulu di Trisakti itu nama asli gue tuh kan nama banyak orang, tapi kalau Taba di Trisakti lo bayangin cuma ada 2 orang. Oke. Dulu mantannya Wanda Hamidah sama gue. Asik. Nah, tapi gue bukan mantannya. Jadi dulu sampai ada orang dari record mana itu salah approach. Jadi, "Mbak, lo besok masuk ya?" Dibilang, "Masuk kemana?" Ke adalah satu major label gitu kan. Hah? Gue nggak daftar, men. Iya, lo direkomendasiin. Gue boleh pakai celana kulit? Iya boleh, dia bilang. Gue ngobrol, men, kayaknya lo salah deh, itu Tabanya Wanda Hamidah bukan Taba. Salah. Setelah sekian lama ngobrol, salah orang. Saya Taba Pistol Air, bukan Taba penemuan. Taba. Bukan Taba. Nah, kalau gue ngomongin seorang Taba ini kan ada kalau gue searching namanya Taba, pasti yang keluar adalah komunitas Young Offender. Gue pengen ngupas dari Young Offender gimana? Kita jangan ngobrol Young Offender dulu. Cikal bakal awalnya sebelum lu memutuskan untuk di jalur itu. Nah, emang lu doyan musik tuh emang dari SMA apa memang gimana sih? Lu kan kalau gue lihat dari notabene dari keluarga yang orang punya gitu ibaratnya. Bukan anak-anak ya, tapi sembarangan, bukan orang sembarangan ibaratnya, ibaratnya bukan orang karaoke, kamar AC, rumah gede. Ngapain susah-susah sampai ke jalan-jalan ibaratnya. Gimana ceritanya? Iya enggak, dulu gini, kita tuh dulu suka main skate. Okay. Di era tahun berapa tuh kira-kira tuh? 90-an awal ya. Dulu cuman ada namanya Camel di Kelapa Gading. Kemudian ada lagi beberapa, cuman mungkin di selatan ya, gue nggak paham. Nah, kalau secara komunitas musiknya di selatan udah ada Bipap. Itu lu waktu itu SMA atau udah kuliah? Gua SMA. Nah, pas waktu itu gua pindah SMA karena gue bosan lingkungannya deket rumah gua aja. Gue pindah ke SMA 68. Pas gue pindah ke 68 itu gue ketemu deh nih sama beberapa orang yang gue cari yang bandel-bandel dulu kan. Oke, yang satu pemikiran gitu ya.
Katanya ada namanya baterai siapa? Pas gue masuk juga anaknya lagi naik gunung lagi kan, jadi dia telat berapa ini. Gue masuk kelas 2. Oke. Nah nggak lama dari situ sekelas gue itu ada basis gue namanya Ari PA. Sekarang dia punya kontraktor sipil di Bilangan Tebet sana gitu, sukses. Nah kemudian anak sosnya waktu itu ada juga Boris. Nah itu ternyata Boris sama PA ini juga kayak Beavis and Butthead. Wah, dua-duanya kacau nih ya. Nah, waktu itu pengen ada ulang tahun sekolah di 68 kan, anak kelas 2 itu dapat slot cuma 1 tuh. Kan itu ajangnya anak kelas 3. Oke. Ya udah, jadi gitarisnya waktu itu Nyoman kalau ada band yang namanya Planet Bumi. Nah, ini otaknya sebenarnya dia, gue korban. Si Nyoman itu. Nyoman sebenarnya. Kita ngeband yuk. Ayo deh, bilang kayak gitu. Jadi zaman itu tuh udah mulai sih gue juga bingung ya kapan gue dengerin Sex Pistols karena waktu itu masih belum common ya. Iya, era-era itu kan untuk metal, mendapatkan informasi baik maupun metal, mendapatkan informasi referensi musik-musik dari luar negeri. Kalau bukan orang yang bener-bener punya akses ke sana ataupun lu punya teman-teman yang pokoknya susah lah men. Susah men. Oh, gue inget dulu kita punya ini. Jadi drummernya Waiting Room, Icen. Nah, abangnya itulah yang namanya Benyo. Sekarang dia ada di record company. Barusan gue juga nonton TV, ada dia tuh nongol tuh di insert. Oke. Nah, bareng salah satu. Dia emang kerjanya di sana. Nah, di situ ada reference band segala macam. Gue ke Sabang, gue beli. Gue cari Sex Pistol, gue bilang ini lagu kayak nggak jadi ya. Tapi itu awal lu perkenalan dengan Sex Pistol tuh? Nah, asli Nevermind the Bollocks. Sebenarnya sih kalau ngomongin Sex Pistol itu kan dia cuma punya 1 album kan ibaratnya. Zaman dulu iya, Nevermind the Bollocks. Jadi pas waktu itu juga gue ada kawan dari Bandung, dia anak motor. Namanya Reza dari di Pati Ukur gitu, datang ke rumah gue tuh ada rambut enggak tapi enggak mau gitu. Cruiser udah belum dia cuma Apa sirkuit kutu? gue lebih condong bilangnya sirkuit kutu gitu. Dan gue surprise, cuman dia basicnya tuh motorcycle kan, bukan band. Ngobrol-ngobrol gitu. Brotherhood mungkin ya. Gitulah. Gue bilang kalau geng lo ngapain ininya? Dia lempar ini, jadi suruh buat mabok, lempar baut di Taman Bandung lah gitu. Cari dia tuh bautnya kayak gitu lah. Kalau yang ketemu? Nah, itu bisa naik lanjut kayak gimana lah. Jadi ada rule of thumb-nya lah kan. Gue dengerin aja. Nah, waktu itu dia udah bawa beberapa reference juga, ada punk hardcore gitu. Cuman gue nggak berapa masuk. Nah, gue waktu itu balik ke 68 waktu itu. Gue lebih intunit ke Sex Pistols. Kita latihan band. Nggak tahu kenapa, mungkin juga anak kelas 3-nya Koslat waktu itu milihnya band gue, cuman nggak ada nama. Gue bilang kan band anak kelas 2 gitu doang kan. Belum dipandang lah itu ya. Iya. Man, namanya apaan man? Gue bilang Pistol Air, bilang gitu. Aduh, nama apaan? Gue pikir ya. Waktu itu belum ada, lo cari nama band Indonesia yang slang kayak gitu, namanya maksudnya pakai nama Indonesia ya. Gue malu, gue sebenarnya pengennya kan kayak keren-keren. Nah, kalau ibaratnya kalau mau pakai bahasa Indonesia, sekarang puitis sekalian gitu ya. Zaman itu kan. Pistol Air, buset, gue bilang ya udahlah terserah lah. Kita main, ternyata hipsnya bagus gitu kan, hipsnya bagus. Nyoman nih rada aneh nih orang. Ketika Pistol Airnya udah punya berapa kali manggung, dicabut. Dicabut, gue bilang. Terus dia malah bawain band apa itu? Nirvana. Grunge. Settleson. Dia malah ngerintis di grunge. Jadi gue berani bilang kalau grunge itu pertama kali ya mereka, si Nyoman yang gue tahu. Yang sekacamata lu nih ya. Iya, sekacamata gue tuh ya grunge itu ya Nyoman, karena majority waktu kalau kita nonton acara musik di Jakarta ya Suckerhead. Ada sih Vaken waktu itu, cuman bagi gue gimana ya? Ya dia lebih bagus, cuman nggak dress code-nya nggak kesono gitu. Lebih ke arah ini ya, buat playlistnya aja yang cuma buat tampilannya masih baju-baju biasa. Masih iya gondrong gitu. Emang selengean di panggung gitu segala macam. Nah, Pistol Air udah kebentuk, gue sering main, ada yang namanya Arya itu ternyata juga tetangganya Beavis and the Butthead. Siapa tadi namanya si
Nyoman tadi ya? Bukan. Nyomannya cabut, dia buat planet bumi, akhirnya Arya masuk. Oke. Arya masuk, udah deh tuh kita ngumpul. Klub informasi nih. Jadi waktu itu kita Persolair itu udah terbentuk ada 4 orang, nggak lama ada acara di IKJ. Tahun-tahun awal 91 mungkin ya. Push itu ocing. Lintas generasi men. Gue masih pakai celana monyet itu. Berpikir coli pun belum gitu. Itu mempelajari hal itu pun ini apa namanya? Nggak tahu itu. Yang jelas waktu itu sebelum gue masuk 68 gue udah punya betanya dari temen gue yang dari Bandung itu si Tenensi. Jadi sebelum gue masuk 68 tuh gue udah punya kaset-kaset yang ditukar-tukar sama si Boris. Nah, pas ketemu orangnya udah klop kan. Udah ngobrolnya udah nggak susah gitu. Rumah mereka di Duren Sawit. Jadi gue sering main ke timur, kita tukar pikiran segala macam. Pikiran, ya kan nggak ada internet. Iya, Susah era waktu itu Mas. Gitu, kita kalau mau melakukan sesuatu kan kalau nggak telepon janjian dulu, kalau itu mendapatkan akses kita mesti bener-bener ngulik itu entah dari majalah punya temannya punya majalah luar negeri atau apapun itu kan bisa kita tahu apa yang lagi hits di luar negeri itu apa gitu ibaratnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi yang nyambungin waktu itu pertama kali skateboard. Di era itu lu bisa main skateboard. Boris yang jago sih, kalau gue sih sekena-kenanya aja. Bukan masalah jatuhnya, masalah jago kagaknya. Ya bener, dalam dulu skateboard terus gear-gearnya kayak sepatu. Ya. Baju-baju ibaratnya. Itu gue akuin mahal men dari dulu. Mahal dan susah. Jadi gue kocaknya dulu itu si Benyo itu kakaknya Ichen yang waiting room ini udah punya kaos-kaos Perwelinder yang dia tuh setiap kaos tuh punya tema, jadi kayak kakeknya dari Perwelinder, terus spermanya, terus bot boil. Wah, yang sekarang tuh mungkin harganya udah rare. Udah kalau kita lihat nggak ketemu sih kalau cari sekarang gitu. Ada pun harganya selangit. Pasti selangit kalau kita lihat dari di situs jual beli luar negeri ada. Biasanya di eBay kan ada itu biasanya mahal naik. Baju band sekarang aja yang tahun 90 atau dicetak 91 udah harganya belasan juta kalau yang sifatnya rare. Kurang lebih kayak gitu dulu kan. Nah, ada acara di IKJ gue dateng lah, kita pakai kaos skate. Gue waktu itu pakai Black Flag yang Kill the Cops gitu kan. Terus ada temen gue satu lagi dia pakai baju skate juga. Baju skate waktu itu nggak common di masuk IKJ gitu, kita nongkrong, gue lihat ada satu mobil nih. Dia pakai mobil van bukan yang bak kebuka gitu, mobil Willys. Mobil perang nih, asli mobil perang men, warnanya. Kiri nih. Gue lupa setir kiri apa kanan kan. Kayak ini. Willys setir kiri kayak apa namanya? Kayak Jajami Harja filmnya Warkop. Bener kayak gitu. Cuman ini satu mobil itu udah appearance-nya benar-benar jadi punk rock. Gue lihat ada Sid Vicious pertama kali di Indonesia, mirip ya itu namanya Ruli. Jadi rambutnya udah kayak Sid Vicious cara. Jabrik men, buset. Gue bilang ini band apaan? Ternyata namanya Submission. Submission. Nah, waktu itu dia manggung, habis itu rusuh lah mana kali pasir kan. Kamsi. Dia bingung ngeliatnya apaan kan. Pangehe lu mengganggu iya. Jadi waktu itu gue tukeran di inilah, di bungkus rokok gitu, tukeran nomor telepon sama si Ondi. Mbak, gue ada kaos-kaos punk, dia bilang. Oh ya udah, tukeran gitu. Udah, gue kan di 68, ternyata kan Slamet Riyadi nggak jauh tuh Berlan kan dari situ. Dia dateng lah, bawa kaos yang kita pesan. Kalau Slamet Riyadi bahasa kerennya slammer. Dan mereka itu juga rada unik, mereka main skateboard, terus mereka main softball. Jadi nggak common juga bagi gue gitu kan. Buat anak-anak SMA yang main-main kayak gitu, kita main bola ya nggak? Dulu main bola, main layangan. Main darah. Adu darah kalau zaman dulu. Iya bener. Nah udah gitu gue main ke tempatnya si Ondi, terus ada Submission, ada Persolair, datanglah Wonder Gel kan. Nah sorry mas, gue potong nih. Kalau gue searching nih ya masalah apa namanya gerakan lu apa namanya tadi? Si Young Avenger pasti yang disebut namanya ada Ondi, ada Taba. Nah, Ondi sendiri nih siapa sosok ini nih ibaratnya? Ini jarang muncul ke permukaan. Ibaratnya siapakah sosok ini? Ibaratnya pasti ada kalau nggak Ondi, Taba. Dua orang ini kayaknya ini keterkaitannya. Jadi Ondi itu dulu dia di PSKD. Gue di 68, sampai di 68 itu kita sukanya pakai boot abri tuh. Boot jeruk. Gue PM ya.
Itu sampai kalau keterlaluan juga sih anak-anak waktu itu main basket pakai gitu kan bolong-bolong lapangannya. Di 68 tuh soalnya pakai aspal. Iya. Dirahasiain segala macem. Dokmar belum turun waktu itu. Jadi ketemu ngobrol-ngobrol, dibilang kita buat aja geng, dia bilang, kata si Ondi. Nah Ondi ini gue bisa bilang tuh main behind the scene-nya untuk punk rocknya Indonesia lah ya. He's not the first one sebenarnya, cuman dia yang starternya untuk buat community. Di belakang layar ibaratnya dia itu. Bukan di belakang layar, cuman dia memang, kalau gue kan lebih maju ke depan nih Pesol Air kan. Kalau dia tuh community-nya beda lagi sebenarnya. Jadi kalau lo cerita-cerita punk nanti ada, mungkin lo mendingan bab sendiri aja. Itu ada yang namanya Udet, ada yang ini. Nah, gue ketemu Ondi ini literaturnya juga udah macem-macem gitu. Dia juga punya akses ke luar negeri gampang kali ya saat itu. Waktu itu gue sempet dibawa dia ke salah satu temennya namanya Andi, rumahnya tuh di Pasar Baru sana. Bukan Andi Haryanto kan? Bukan. Kalau itu tim kami itu. Udah lagi itu, udah layarnya itu kan. Jadi siang-siang gitu gue udah jak bolos kan sama ajudan babenya di depan gitu. Itu aparat Mas? Iya. Sampai dikawal men. Bukan, karena waktu itu dia juga kemana-mana emang harus dikawal. Gue nggak ngerti lah ya ceritanya gimana. Protokol ya. Yang gue inget itu pembatas jalan dihajarin semua tuh, jeduk. Di era itu. Gue kagak ngerti deh kayak gimana. Iya. Untungnya baik-baik aja nyampe rumah si Andi. Gue cuma diwarisin 2, Mbak, lo kalau ditanyain suka musik bilang suka apaan, Sex Pistol, udah diem aja gitu. Wah, jiwa muda gue bergelora dong, wah gila lo, gue kan udah tahu banyak ya enggak. Gue masuk kamar, gue dokumen. Kamarnya tuh panjang ya. Di sininya ada CD tuh berapa lapis gitu. Yang gue inget ada E-nya plat hitamnya gitu. Terus di tengah-tengah pokoknya aneh-aneh. Oke. Nah di situ Ondi dikasih 6 kaos termasuk New Button yang konsernya. Itu ori semua tuh? Ya? Kaos ori tuh? Ori semua. Dan itu kita minjem 21 CD tuh dalam kondisi yang masih premium, bahkan belum dibuka. Itu memang barang-barang koleksi gitu ya? Dibawa dalam kantung plastik besar. Gue gak ngerti. KM FDM, terus ada Esturgeon New Button. Setelah itulah baru ke anak-anak Jakarta mungkin ya. Udah ada geng waktu itu di selatan yang seumuran dengan Submission. Jadi Pesol Air ini sebenarnya masih di bawah. Juniornya lah ya. Masih junior. Gua pay highly respect itu buat teman-teman di selatan itu antiseptik. Antiseptik. Jadi waktu itu gue inget pas kita ketemu itu dia udah punya juga teman-teman, dan gue lihat dengan kaosnya, dress code-nya ya dia udah tahu bahwa mereka tuh juga ngerti, kan dulu kan bicaranya kaos gitu kan. Nah kalau kembali ke Pesol Air itu, jadi kita dari jual beli kaos lokal, jadi anak-anak Slamet Riyadi ini sangat handy lah, dia bisa nyablon segala macam. Slammer ini ya? Iya, slammer ini nyablon. Nah, kita di Duren Sawit juga ternyata juga punya teman yang namanya Bajil. Nah, dia punya band juga? Dia enggak, dia tuh datang sama Mumun, sama teman-teman yang lain gitu kan. Kita punya tongkrongan namanya Warung Okta gitu. Warung Okta. Nah, di situ dia nyokapnya itu punya kain perca. Nah, kain perca. Waktu itu di Raskot kita masih punk rock, cuman kita dengerinnya udah macem-macem. Apapun lah itu ya. Biok waktu itu gue udah dengerin. Surrealis Gue nggak ngerti, jadi ini apaan di musiknya? Enggak, ini nanti ini. Jadi si Ondi itu termasuk salah seorang yang dijadi kupingnya kalau ini musik bakal laku apa enggak. Kurator juga doy ya. Tolak ukur. Dia bisa ngebaca nih ke depan nih bakal meledak nih, namanya masih begini nih gitu. Percaya apa kagak dia ngomong New Button itu sempat pengen turun kasetnya, cuman dibilang nggak laku. Zaman dulu belum terbuka kayak sekarang, kita suka eksklusivitas ya. Eksklusif lah ya. Udah kayak gitu Pesol Air ini main, cuman kita udah bawain ini musik-musiknya udah mulai ke Stone Roses segala macam. Jatuhnya lu kayak apa ya? Kayak indies. Iya, kita tuh Britpop kan indies kan ya, dulunya bilangnya Britpop. Kalau di Bali tuh ya istilah indies dan Britpop kita tuh nggak ngerti. Karena kalau kata indie adalah band sistemnya gitu. Sistemnya. Jadi kalau masalah kalau ngomong
orang di sini ngomong indis, gue sempat bingung indis apa? Ternyata itu sebuah aliran ya. Dulu di sini panggilannya tuh termasuk aliran ya. Indis itu ada aliran. Nah, dulu tuh ada volume 1 sampai 12. Jadi CD-nya itu semuanya binatang laut, ikan-ikan laut. Semua band yang bakal jadi trendsetter di dunia itu pasti lewat situ yang gue lihat. Ada Echo Belly, Nine Inch Nails, Pulp segala macem. Segini tuh sama bukletnya dia. Kemudian ada Indies. Indies itu khusus untuk Britpop. Gambarnya tuh unggas. Oh, enggak. Ada pengelompokan gitu ya. Iya, makanya gue lihat juga lucu juga kayak gitu kan. Waktu itu kita udah setiap acara Jakarta pasti ada nama kita lah ya. Bawain punk segala macem itu Sex Pistols yang aneh-aneh lah. Dancing in the Classroom segala macem. Wah, udah macem-macem lah. Berarti kan udah katam lah ya. Ibaratnya telinga lu tadinya dengerin sekali Sex Pistols, tiba-tiba lu bisa menerima atau menelan referensi indies tadi kayak Roses itu Britpop itu enggak, lu enggak. Wah, ini gua di dunia mana nih gitu. Sesuatu yang baru nih. Iya. Itu maksudnya bukan kan udah itu kan berseberangan banget, ibaratnya satunya kacau banget, Satunya berantakan. Satu kacau berantakan, satunya lagi memang masih mementingkan skill, gaya. Cukup lama kita diterima sama yang ngikutin Pistol Air dulu kan. Jadi mereka tuh kecewa yang tadinya wah berantakan terus tahu-tahu menyi-menyi di panggung gitu kan. Jadi yang racunin itu sebenarnya Boris sama Arya. Boris Arya itu udah dengerin Stone Roses. Iya, itu jadi mungkin kayak suatu gue udah mentok nih di model kayak Sex Pistols segala macam, kayaknya di 3 kunci ada itu. satu elemen sebenarnya itu drugs waktu itu yang itu di era lu, sorry kalau gue mau nanya nih. Di era lu itu kencang-kencangnya apa tuh Mas kalau PT lagi gitu. Kalau Cimeng kan long last lah ya. Enggak ada matinya, enggak ada matinya. Kan kalau udah ngomongin drugs di era itu ngomongin heroin, segala macam ya. Etep ada. Ya kayak gitulah ya. Jadi to be honest, gua denger Stone Roses itu rada nggak nyambung kalau dalam keadaan normal kan. Gua suka tuh Charlatans UK gitu. Cuman karena kita nggak ada keyboardis, akhirnya kita tuh udah dicobain aja di studio, which is lo kalau dengerin Stone Roses dia bisa 5 menit, 3 menit, cuman alunannya itu aja kan, bedanya tipis-tipis. Gue nggak ngerti, cuman ya udahlah karena ini kemauan majority ya kan. Dan gue berpikir kalau dulu pernah punk rock, kenapa yang sekarang mumpung belum ada, kenapa enggak? Itu yang terakhir gue nonton video klip Pistol Air tuh yang lo pakai baju putih tuh apa judulnya, lupa gue. Terlalu melamun. Kemarin gue sempat nonton lagi biar gue nggak lupa. Yang awalnya gue nonton tuh yang apa judulnya, yang bawa rantai itu dulu tuh sama gue diperlihatkan tuh. Terus gue nonton yang terlalu melamun. Ini kayak gua rasa ini tuh dua suasana berbeda apa gimana ya, sama sering yang Ana. Apa tuh? Oh iya. Yang Ana kan ada lagi nanti. Jadi gini lah, setelah kita main ini, kita introduce tentang Britpop. Kebetulan kita udah punya community skateboard tetap jalan. Waktu itu dibentuklah di Jakarta JSA, Jakarta Skateboard Association. Iya, Skateboarding Association. Boris tuh aktif di sana. Terus ada lagi beberapa kru kita tuh, ada Adam Skia, ada dari Basecamp juga, itu juga ada si Kupret segala macam. Jadi kita akrab dan mereka itu lebih wide open untuk ngelihat bahwa musik itu lebih various kan ya. Nggak cuma satu ini ya, memang satu aliran doang atau ibaratnya satu scene doang gitu ibaratnya. Gue ingat waktu itu kita ke JSA pagi-pagi, gue nongkrong, kan celananya dress code-nya celananya yang nomor 36, 38. Celana mambo. Iya. Ada workshop. Bener. Nah waktu itu ada satu mobil gitu, mobilnya kelihatannya gelap gitu, turun dari Cressida hitam gitu, bawa papan-papan yang jadul gitu. Gayanya juga beda freestyle-nya sama anak-anak ini. Jadi itulah anak-anak slammer turun bawa skateboardnya. Gue ngeliatin dari emang di zaman itu aja udah beda nih. Anak-anak JSA yang dia benar-benar intens di skateboard aja dia bingung ngeliat. Ini apa sih? Ngapa sih udah orang mukanya lecek semua, kaos hitam.
Oke, sudah lagi. Wah, setelah Oke. setelah ada ini tadi, biasa. Biasa kita ada ini dulu nih. Apa namanya? Panggilan. Panggilan. Oh, iya, panggilan absen. Kita menghargai. Oke. Tadi sampai mana kita tadi ini? Sampai mana tadi? Tadi sampai Fuse Saturday yang main ibaratnya. Waktu itu kan Indies yang lagi getol-getolnya kan. Ya kalau dari wilayah Bandung, kalau dari Bandung ada Fuse Saturday waktu itu kan. Nah, buat Britpop ya. Kalau Nah, buat Jakarta, waktu itu bisa terwakili oleh namanya Pistol Air kan, bisa dibilang gitu kan mas ya. Bisa. tapi gaungnya untuk ke daerah, untuk ke Bali, khususnya ya. Bagi kita Fuse Saturday, gue denger Masih lebih familiar gue denger Fuse Saturday. karena dia kan seenggaknya pernah ikutan kompilasi. Nah. Terus banyak CD-CD album-album indie yang dibawa ke Bali juga waktu itu kan. Jadi terngiang kita tuh Fuse Saturday. Sedangkan kita ngedenger si Pistol Air pun telat buat ya. Telat gua baru mulai ngedengerin setelah gue dibawain sama Mas Andi. Mas Andi, itu udah telat banget, udah jauh banget eranya. Itu pun gue ngedengerinnya bukan waktu dia bawain si Britpop, masih si punk model si punk rock, model si Vicious tadi, model si Pistol yang dengan video klip yang dia bawa rantai apa di Juliet kan. Nah, itu yang masih dandan hitam-hitam itu. Nah, itu terus kalau dari gue balikin ke bola panasnya ke Mas Tabal lagi nih. Jadi ada perbedaan persepsi tentang Britpop di Jakarta saat itu. Indies dengan Britpop ya. Jadi kenapa kita make jargonnya Indies? Kalau lo lihat album terakhir gue itu ada 4 itu gue ngambil dari majalah skateboard. Oke. Bird School Indie Rock Dead. Oke. Dan itu masih kepake sampai sekarang Bird gitu. School, gue ingat kalau dia skateboard Bird House. Ya. Nah, kalau buat skateboard namanya Bird House. Nah, jadi kita pakai indie itu karena ada ini kan musik Inggris ini terlalu luas ya. Cuman kiblatnya sama-sama di Inggris. Gue inget banget kalau musik Inggris itu cuman satu band tuh yang bisa laku Amerika di Inggris tuh Bush, BWS. Bush. Ya. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi kalau Inggris tuh banyak sana. Nah, Fuse Saturday itu dia lebih pada The Cure. Gue sempat denger dia bawain Blur dulu juga katanya. Cuman gue belum pernah. Anjing lihat. katanya lagi. Karena gue kagak nonton. Nah, kalau kita tuh lebih banyak ke Stone Roses, ke apa namanya Charlatans. Nah, pas gue di Trisakti itu ada keyboardis. Nah, ini yang memperkaya Pistol Air namanya Ariel Gowo. Dulu dia sempat juga deket dengan siapa Dewa sebenarnya. Jadi komposisi keyboardnya tuh sama Dewa tuh sama, dan dia ngerti banget zamannya Dewa pertama kali ke Jakarta. Dan dia yang memberikan gitar pertama ke Ceylon Seven, itu gitarnya dari Ari. Gitaris itu. Ini Ari sendiri cerita ke gua. Jadi secara background juga Ari juga dia sukanya tuh sebenarnya acid jazz. Lebih soalnya lebih ribet lagi ya kalau udah acid jazz anjir. Iya, zaman dulu itu juga masih nggak berapa common. Waktu itu minum dulu air putih. iya ada. Terlalu bersemangat. Kita terlalu bersemangat. Kita imbangi dulu minum air putihnya. Biar tidak ini nanti kencing batu. Jadi si Ari itu punya band di kampus namanya Ikan, band Top 40 gitu. Entah cover ya waktu itu. Dia entah kenapa kesihir apaan, juga setan apaan, dia lebih condong ke band yang gak jelas kayak gini ikut. Daerah itu kan dikatain nggak jelas kan. Tapi kan pasti kalau yang gue tangkap tadi setelah pembicaraan sekian lama tadi, lu peralihan lu dari yang namanya punk rock atau punk itu lu pindah ke indie apa namanya ke indies, indies ataupun ke Britpop. Banyak itu kan, pasti banyak pro dan kontra. Terutama dari komunitas sendiri, dari internet sendiri kan. Anjir, malah lembek gini. Ini gimana sih, bukannya orang kemajuan lu gimana? Lu malah ngelembekin mental kita. Tuh sound dari samping-samping itu pasti ada Mas di situ. Iya, ada pemersatunya. Apa itu? Bukan si tante apa itu, pemersatunya drugs. Udah diam lo nih ya. Lo mau punk rock ya, lo mau metal kayak lo giting lo diam. Enak, tapi jangan ditiru. Sekali lagi jangan ditiru. Ini cuma sekedar penggalan cerita-cerita lama, sejarah di era-era itu. Nah, Mas, gue pengen tanya nih. Sorry gue potong. Di saat itu kan yang namanya kalau di Bandung kan punya Fuse Saturday, tapi kalau di Jakarta ada si Pistol Air buat perwakilan indies apa soal Britpopnya tadi, aliran Britpop itu ini gue pengen tanya jujur sih.
Itu sejalan apa ada gap-gapan ya Gap-gapan Mas? nggak sih? Pasti ada lah gap-gapan. Kan sebenarnya setiap band itu mintanya berkembang gini. Band itu dia ngarang lagu, dia punya album, dia buying something. Itu yang diharapkan, gitu kan ya. Jadi salah satunya untuk dia punya album itu pasti dia punya cuan. Keuntungan ya, ada itunya lah. Dia punya manajemen yang bagus juga. Nah kebetulan kita ini anak Jakarta dari dulu sampai sekarang kan hobinya ya wah seneng-seneng aja gitu. Hore-hore Kita udah aware waktu itu masalah marketing. Jadi tadi dari temen gue Bajul itu kita juga punya literatur majalah-majalah indies gitu. Oh ini Richard Ashcroft gini dress code-nya kayak gini. Kita buat baju-baju sama. Jadi itu nggak bakal ketemu kembarannya. Iya. Kan lu custom sendiri kan. Custom sendiri ya. Kain perca gimana lo ketemu kembaran. Ngomong kain percaya di tongkrongan lu tadi apa warung tadi itu ya warung bener. itu. Dan lucunya itu waktu itu kan ada teman-teman yang kuliah di Bandung dari Warok. Mereka bawa nih kaos-kaos band. Band Bandung atau band Jakarta? Band Jakarta, terus band Bandung juga udah mulai production. Ya, gue nggak tahu lah mana yang lebih awal gitu kan. Cuman yang waktu itu gue lihat ada perusahaan kaos besar di Bandung itu buat Make Peace Not War. Gambarnya tuh apa namanya pistol air tulisannya. Lah daripada dia yang jualan kita jualan aja. Bikin sendiri airnya. Kirim ke sana. Nah kita tuh cuman untuk marketing. Sedangkan yang benar-benar nekunin sampai bisa beli mobil main di sana. Dan itu cerita kan orang-orang udah banyak tahu lah ya. Maksudnya ini bisa jadi bisnis sebenarnya. Ini tuh bisa jadi ladang penghidupan. Nah, terakhir itu Eka Brandals itu cerita waktu di Kuningan 2 bulan silam apa sebelum pandemik itu ada pameran kaos di Epicentrum kalau nggak salah, termasuk kaos Brandal yang keluarannya kapan. Jadi kaos ini masih laku lah untuk di komunitas Jakarta kayak gini. Kalau emang dirilis lagi masih tetap ada minatnya. Dan gue yakin kalau baju-baju kita karena semuanya limited pasti ada harganya gitu. Pasti. Pendengar-pendengarnya kan, maksudnya orang-orang lama kan pasti kan merindukan mana ya? Kerinduan. Ini berarti untuk mengulang era itu udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Bener. Kaset juga udah nggak bisa di setel. Terakhir Edo itu ngomong ke gue, gue dapat album pertama lo itu harganya 250.000. Wah, udah dimainin. Dari player sendiri nggak tahu menau, tapi di luar sana untuk para pebisnis itu, wah ini bisa gue setting ini buat harga ini sifatnya rare, itu udah nggak ada lagi ibaratnya. Gak yang hidupin rokoknya old school, men. Tawan umur ya. Umur gak bohong. Bucks Dulce. Makan dulu. Hidupin rokoknya begini dibalik. Nah Mas, gue pengen tanya nih. Ntar lu, gue dulu. Oke, lu dulu. Tadi kan sempat gue bahas nih selentingan-selentingan tentang era-era Metallica yang tahun 90-an. Ngomongin kita nggak ngomongin ngomongin skenanya nih ya. Ngomongin apa nih? Era itu kan Metallica pertama kali tahun berapa sih itu Mas? 91 ya? Iya, segitu ya. Gue tahu lupa. 90-an nih, 92 apa 94 atau berapa gue lupa. Karena gue masih kecil waktu itu. Yang jelas lu masih kencing lu belum lurus tuh coy. Masih lu pegangin. Waktu era itu kan katanya rusuh gede itu. Wah, sampai bakar-bakaran segala macam. Bakar-bakaran. Itu trigger itu gimana sih? Apa ada hubungannya dengan si Young of Ender itu sendiri? Kita main bola. Intinya itu main bola itu main ya? bola, jadi untuk waktu zaman punk itu kita lebih coba sosialisasi. Gue inget dulu Ondi ngomong nanti tahun 2000 orang-orang ngeliat anak punk udah nggak aneh, under substance. Oke, gue bilang kan. Dan itu ternyata kenyataan loh sekarang. Udah wajar aja gitu ya. Nah, zaman itu kita jalan tuh, ada bangsa 30 orang lah kita. Tapi di saat itu lu memang niat lu pengen nonton Metallica juga atau gimana? Enggak, kita kartis juga nggak mau beli kalau ada duit. Kalau ada duit pasti nggak main bola dia. Maksudnya kan ada yang di saat itu kan tiket udah sold out, ada yang nggak bisa masuk karena tiketnya udah full karena kapasitas di dalam juga penuh kan. Kita nggak emang ada niatan nggak ada niat main bola, nggak ada. Emang cuma hiporia rame-rame kesana aja. Nggak juga. Kita pengen ngasih tahu nih ada punk rock nih di Jakarta. Nah, gua ada loh. I'm here. Kita naik bis biasa kemana-mana tuh naik bis ya kan. Wah naik bis sampai sana itu ada hotel. Belakangnya Lebak Bulls itu ada land bank gitu. Udah pilok tendang kan piloknya basah kena merah-merah. Wah seneng deh tuh malam di sana udah api udah chaos duluan. Dan kita nggak ngejarah. Nah itu yang ngebakar dulu tuh. Kalau gue baca dari media tuh
komunitas, salah satu komunitas. Salah satu komunitas ya, 90-an itulah. itu ya ikut adalah salah satu yang bukan salah satu ya, Ikut bertanggung jawab atas kejadian chaos pada saat konser Metallica. Gue baca di Karena media itu nggak tahu ya itu paling enak dijual ya itu, karena kan secara penampakan berbeda dari yang kebanyakan gitu kan. Jadi kita main bola, tahu-tahu gue jalan berempat, itu gue, Levi, ada Pati, ada satu lagi temen gue si Ferry ini baru keluar dari RSKO nih, habis dengerin 3 Days waktu itu. Baru keluar dari RSKO, habis chaos dia juga tuh. Nah, tahu-tahu hilang. Itu siapa ya, gue bilang gitu kan. Taba, enggak ini gue, dia bilang kan gitu kan. Ini ada yang masuk nih, tapi kan gelap kan gitu kan. Gelap gulita itu. Belum ada handphone gitu kan. Ferry jangan-jangan. Nah, Ferry ini kan gue nggak tahu well recovered atau gimana kan. Ini Ferry ini basisnya Submission. Tahu-tahu kita lihat ke bawah kayak gitu, gelap. Itu asli kayak lubang buaya, dan itu nggak ada pembatas. Ini ada lubang sebenarnya. Itu comberan itu. Gue nggak tahu, jadi akhirnya gue lari itu. Parit itu sebangsa parit itu. Jadi kayak ini, kayak apa? Asli kayak lubang buaya. Ini lubangnya segede gini, gedean dikit. Masuk kayak tuh. Masuk nyemplung. Udah, gue ke hotel depan, gue lihat itu orang di mobil, kacanya dipecahin segala macam, satpamnya gue tarik. Berarti itu udah chaosnya udah bukan cuma karena komunitas lu itu, udah duluan. Gitu. Nah, akhirnya gue bilang, kalau temen gue mati, lu tanggung jawab, gue bilang kayak gitu. Karena gue minta center. Akhirnya dipinjemin tuh center sama kan. si satpam tadi tuh. Dan gue juga lumayan lama karena dia ngurusin banyak mobil yang dihancurin. Aduh, ampun deh. Udah kan gua kasih pakai di lubang itu, kita lihat beneran, jadi itu ada akar pohon. Kedalamannya mungkin sekitar 2 meter. Dia diri di atas pohon. Kita kan pakai sepatu boot, pakai jaket kulit gitu kan. Akhirnya biar ringan bilang gitu, dibuang jaket kulitnya, terus namanya lagi gitu sebaik gitu kan, pakai rantai. Salah satu orang pakai peniti. Mau mancing. Hilang. Akhirnya gaya pasukan katak masuk ke dalam gitu kan. Satu orang ini masuk, diangkat, udah selamat. Cabut kita balik itu jalanan udah gelap. Pokoknya semua panel-panel rumah-rumah mewah itu udah dihancurin tuh. Hancur. Pohon palemnya bisa rubuh, bingung gimana caranya. Itu mah udah meluas banget, bukan cuma karena offender juga kan. Karena gue buat sih kayak atensi orang pengen nonton banyak, tempat tidak muat, tidak boleh masuk, kapasitas udah full gitu. Terus ya suasana jadi panas. Banyak faktor sih yang bikin meledak waktu itu ya. Atau mungkin kebelit boker kan, nggak ada toilet. Mungkin semua bisa. Boker ya kan. Nah, terus gue inget di depan Pondok Indah Mall waktu itu. Gue inget kayak film PKI gitu, main ada mobil kan. Udah turun semua, wis gila. Waktu itu gue inget sepanjang jalan itu bilang, men kita mencar. Oke mencar, biar nggak ditangkap. Iya. Karena kondisi kalian lagi ngedress kan. Iya. Ya namanya gitu, bayar atau ngumpul lagi gitu. Berkelompok lagi. Jangan bisa kan kayak ini, kayak minor treat, tidak bisa keluar kayak gambar kambing gitu. Iya. Akhirnya di depan Pondok Indah itu ditangkap lah kita, basket gitu. Itu tentara ya waktu itu? Tentara. Yang mengamankan, polisi nggak main waktu itu, langsung polisi, tentara ya? Gue inget ada sampai yang naik motor gede gitu, kelibet akar apa daun jatuh. Motor gede gitu jatuh gimana diri? Iya. Karena pengaruh juga gitu. Nih anak-anak yang ngatain gue tangkap di depan. Enggak gue usah. Kijang satu itu mukanya paling beler tuh. Ini kan paling empuk nih orang-orang ini kan, secara penampakan warna-warni gitu, jalannya paling mencolok lah pokoknya. Iya. Udah di stripping kita. Zaman itu pakai tato, lo nggak ditanyain, lo diangkut. Langsung cabut langsung. Buka bajunya, kelihatan, wah, udah naikin. Asli. Itu sampai itu sih himbauan doang apa udah sampai wah apa senjata gitu Yang gue inget laras panjangnya di sini. Anjing lu untuk lu nggak begini. Waduh gitu. Jangan bergerak. Gue kan ngeliat gitu kan. Pak, saya cuma main bola, Pak. Bilang, apa kamu mau tak tembak? Gak bakal ditembak sih. Cuma kan ya udah efeknya. Buset lu, gila. Gue kan anak SMA ya. Iya. Gue kan cuma pengen main bola katanya.
gokil. Jadi emang kalau dikatakan media yang gue sering baca Kalian sebagai trigger itu nggak trigger juga? Young Offender, anak Young Offender sebagai salah satu trigger penyebab kerusuhan itu lu klarifikasi di sini. Iya. Iya. Jadi orang kita diundang juga enggak, bawa tiket juga enggak, mau jual tiket juga kagak. Pengen nonton juga enggak. Ya pokoknya lu tiba-tiba terjebak dalam kejadian itu lah ya. Oh begitu yang waktu itu kan bokapnya Levi kan ini senior wartawan senior. Dia mengklarifikasi ini artis-artis dari Black Hole gitu. Jadi kita bisa dibebasin, cuman waktu itu tes minuman. Alkohol gitu. Alkohol. Gue inget tuh kita tuh ngemut ini puntung rokok. Supaya nggak kedetek. Ya. Pokoknya yang bau angkot. Gitu. Serem juga ya. Wah, asli. Udah gitu bootnya lango semua lagi kan. Iya. Ini punya siapa? Punya om saya, Pak. Ini punya siapa? Punya kakek. Ya. Gue juga nggak tahu entah kenapa. Ya mereka juga punya koneksi dari keluarga, dari TNI juga kan gitu kan. Maksudnya itu kan dulu bukan sesuatu yang boleh lo pakai sembarangan. Ya, gitu kan. aksesoris seperti itu kan. Oke. Sampai waktu itu kita udah punya dokmar juga masih disangkain Butabri. Iya. Itu dokmar, Pak. Apa dokmar? Ini bukan dokter, mantri. Ini masih mantri. Belum dokter. Gila bingung Ini jelasin. Mantri Martin gitu. Ini Henry Martin. Jangan-jangan Sophie Martin. Mereknya perempuan, oke. Ya intinya saat itu udahlah dari bokapnya Levi itu kita bisa bebas, kita pulang. Ya. Nggak dapat pembekalan dari bokapnya temen lo itu. Besok jangan gini lagi ya. Juga kita bekelin kok, ya anak-anak metal dipukulin. Anjir. Dia kan pada pengen pulang naik ini kan, isinya gitu. Tapi kita bekelin kasih cimeng nih buat lo. Digebukin. Gara-gara lo, puh ini. Gua ke bawah-bawah gitu. Iya kan jatuhnya kan emang nggak tahu apa-apa gitu ya. Nggak tahu apa-apa. Iya kan gitu. Mungkin yang masa itu yang nge-trigger ya mungkin ya masanya sendiri, masa dari supporter Metallica sendiri. Acara itu. Iya. Siapakah itu? Pokoknya anak-anak di Young Offender tidak ada sangkut pautnya dengan kerusuhan itu. Kalau pengen lo benerkan yang bisa gue tarik sih dari pembicara kita tadi. Waktu itu yang Metallica kedua itu gue ditelepon sama salah satu TV swasta untuk jadi untuk seperti ini gue nggak mau, gue bilang kalau sama lo gue mau. Iya. Buset, gue bilang gue ngobrol kayak gini, ntar gue ngomong ini, bokap temen gue udah pensiun. Syukur gitu kalau tato-tato tuh ya kan susah juga, buset gitu. Akhirnya gue nggak mau, gue bilang udah si Eka aja, Eka juga kayaknya nggak ada deh, gue nggak tahu tuh. Itu acara pagi-pagi kita ditelepon malamnya tuh. Gue nggak tahu siapa yang ini, dan klarifikasi ini gue yakin baru sekarang kali ya yang di sini. Iya, mau. Tapi waktu itu si Ondi udah di Australia dan dosennya nanya karena itu kan masuk ke media massa bahkan sampai overseas. Ya Ondi waktu itu di luar ditanyain juga, ya that's my mate, dia bilang gitu. Itu teman-teman gue, dia bilang. Terus dulu juga almarhum Gani itu yang jadi vokalisnya si Nyoman, Arvana dulu bandnya. Dia juga sempat lihat tulisan Young Offender di Singapura, terus ngeludah aja di sana di omel. Iya, di kode denda gitu ya. Kalau cuman 2 huruf kan enak, ini kan Young Offender panjang. Nah, itu ada di McDonald katanya di Pilok. Tapi coba kalau gue pengen tanya nih, sebenarnya ini udah gue tanya kalau tadi Young Offender emang dia datang pasti rusuh, enggak kan? Enggak selalu seperti itu kan? Enggak selalu, mungkin gara-gara kita juga pindah aliran, jadi mereka udah dress up seperti apa, terus dengernya di panggung kayak beda kan. Nah yang ribut bukan kita, yang loyal sama kita kontra dengan yang nongkrong sana juga gitu. Iya, jadi intinya Young Offender itu kalau gue tangkap sih rombongan pesta men. Iya. Mungkin lo bisa tanyain ketika Pupen manggung pertama kali, gue nggak tahu bukan pertama kali ya, kita undang waktu itu di Cempaka Putih, dia main di dalam, yang di luar berantem. Tapi ya, acara tetap jalan. Iya. Dan itu nggak main-main, berantemnya sama anak-anak tinggi yang terkenal hobinya berantem gitu. Daerah timur, utara tuh. Pusat. Oh, Mas kalau gue tanya, lu tuh base lu kan anak timur nih. Nah, pada saat itu lu tuh ikut geng timur atau geng selatan? Selatan tuh something yang lebih eksklusif sebenarnya saat itu kan. Brandingnya bagus ya? Bukan branding, kalau di gaya-gaya anak Jakarta itu selatan tuh selalu eksklusif dibandingkan Jakarta bagian lainnya gitu kan. Nah kebetulan musik ini dulu juga selatan awal duluan di pub, di sana. Cuman komunitas pertama
yang modelnya kayak gini, terus yang membuka poster cafe itu kita. Oke. Jadi poster cafe itu dibuka dan gue juga kaget sebenarnya. Kita tuh cuman pengen nyari tempat karena Black Hole udah nggak ada. Mana sih tempat yang bisa ngewadahin anak-anak Jakarta main band? Karena zamannya Warok dulu kita paling rajin nyari kafe-kafe yang udah pengen tutup buat acara indies. Nah, itu cara promo kita tentang indies ini seperti itu, atau Britpop itu seperti itu. Kita undang Pure Saturday, band-band Bandung yang lain gitu, kayak apa Mun waktu itu yang cewek? Oh, Bandung ya? Oh, ini apa? Seri Bombshell. Seri Bombshell itu juga lumayan legend juga tuh kan. Iya. Ini tidak main-main, di belakang layar kita juga salah seorang saksi nih kalau teman-teman yang pengen tahu. Ini namanya. Oh, dia video makernya. Waduh ini. Sang dokumentator. Organisasinya hilang ditiban bokep. Nih, yang pengen tahu namanya Munandi tuh, nanti bakal muncul. Nah, ini sempat kita tanya-tanya juga masuk edisi kita dulu. Nah, kayaknya kalau buat Abdul kita bakal tanya-tanya ulang aja lagi nih dengan gear baru kita nih. Gue rasa lo harus buat klarifikasi berbeda nanti, bener-bener. Namanya Munandi ini nih. Oke Mas, gue pengen tanya lagi nih. Terlepas dari musisi Jakarta, musisi Bandung, emang lu pernah dengar gak sih selalu ada gap antara Jakarta dan Bandung? Itu dimulainya emang dari bola atau dari musik atau dari apa? Bola itu satu sentimental tersendiri dari dulu sampai sekarang. Cuman untuk musik ini sebenarnya mereka udah ada pas band juga kan. Kadarnya lah yang gue kenal di sana ada Pupen. Which is secara artisnya tuh Richard punya hubungan baik dengan kita, terus Pupen juga punya hubungan baik, tapi secara fanbase-nya nih yang berbeda. Oke, gitu. yang ini ya, secara yang lu bilang teh fanbase-nya bawah-bawahnya ini. Iya, nah kita kan juga nggak bisa ngatur fanbase. Iya, benar-benar apa gitu. Kalau secara playernya atau artisnya sih fine-fine aja mungkin kali ya. Iya, gue inget kok terakhir kita main di Menteng itu pertama kali ketemu pas band, si Richard muluk gue dibilang itu terakhir, nanti mungkin kalau share fotonya itu ada tulisannya ini terakhir kali gue manggung band Sex Pistol. Itu bersama Pistol Air. Emang lu udah persiapkan kayaknya buat kalau buat sound keras Sex Pistol ini terakhir kali gua bawain rambut itu. gue masih kayak rotten, cuma baju gue udah indies dan gue udah bawain lagu sendiri waktu itu. Cuman belum rekaman karena kan rekaman kan satu tingkat yang nggak mudah zaman dulu ya. Era-era itu hal yang mahal, men. Kalau bukan seseorang yang ada background yang orang menengah ke atas, bukan menengah mandek kayak kita. Itu kan nggak bisa menengah nyantol. Tapi itu bener. Jadi kita ada ke selatan waktu itu, ke barat tempat rekaman artis-artis besar. Gue inget kita bawa duit. Kita nggak diterima di situ karena nggak punya rekomendasi. Wajib nggak punya nama. Segitunya Mas ya? Iya. Pada saat itu Saat itu ya. padahal kita punya duit nih. Kita bawa duit. Dia nggak dilayanin. Asli. Dan waktu itu gue dengerin, nih coba kamu denger, dia bilang, ini drumnya cewek apa cowok? Tricep man, yang gitu. Gue udah tahu. Nah di situ gue ketemu Irfan Rotor, dia lagi rekaman album terakhir, dan Irfan manggilin temen-temennya minta ada indie klinik. Gue bilang enggak, gue bilang gue nggak mau. Dah kagak ada sakit hati gitu. Enggak. Karena gue berpikirnya sih bukan karena itu, cuman indie ini udah cukup banyak selain Pistol Air, jadi udah bisa mumpuni. Makanya kan ada Metallic Clinic, ada Punk Clinic. Nah, pada saat itu ya Pak. Ada nggak indie klinik? Nggak ada. Ada. Harusnya ada sih karena harusnya ada atau Britpop Clinic. Iya. Karena gue bilang, wah Van gini Van, kalau anak-anak metal dapet cewek-cewek dari indie seger, nah gue dapet apa dari metal? Bercandanya gitu. Dapat gondrong apa kalau ada? Waktu itu gue ngobrol di studio itu ada meta segala macem. Jadi nggak adil lah kayak gitu. Karena kita sendiri waktu itu lebih banyak gerak di IKJ. Wah, waktu itu lu anak Trisakti. Iya. Lu manggung lebih banyak di IKJ. Iya. Kalau ngomongin stage di IKJ, ngomongin IKJ katanya parah Mas ya, apa namanya buat penggodokan mentalnya di awal-awal tuh. Ya asli, metal dikasih bunga kamu romantis, buset, disodok-sodok pakai bambu. Sakit tuh tempat tuh. Itu emang fun sih di sana, akhirnya ketemu lah sama Naif, sama rumah sakit. Berarti kalau sama rumah sakit lu satu angkatan. Satu angkatan di era itu buat masalah permusikan ya. Iya. Di era lu berarti band-band yang bisa lu kayak Naif, rumah sakit itu emang udah sama-sama jalan nih buat di
Iya. sound-sound apa namanya yang bukan punk ya, ibarat Naif kan juga bawaan 60-an kan, 60-an 70-an. 70-an. Rumah Sakit juga lebih banyak ke Britpop kan kalau Rumah Sakit. Waktu itu kita jadi ada ide buat zin. Nah, dulu namanya Protection. Oke. Itu sama IEP-nya Club 80s kita Iya, buat. itu kakaknya si Vincent ya? Iya. Benar, kita buat fotokopian sendiri gitu segala macam. Di situ ada 12 band gue bahas, kontributornya gua, dananya gua bersama IEP. Itu tentang ini Naif, lo ngundangnya di sini nomor teleponnya, ini Rumah Sakit nomor teleponnya ini. Jadi untuk khusus Britpop. Oh, kayak kompro sekali ya, Pak. Oke. Nah, itu berani gue bilang kalau metal udah banyak lah yang zin-zin. Iya. Ini. Tapi kalau yang Britpop mungkin saat itu kita yang pertama lah itu. Nah, oke. Kita sudah membahas tadi tentang era-era scene, era 90-an ya. Nah, terus gue pengen ini nih, lebih ke depan lagi. Dia tiba-tiba sempat menghilang. Oh iya, sempat blok gitu. Sempat nggak tahu entah kemana. Nah, Jalan-jalan. dia kan sempat menghilang ke ini katanya, ke Jawa Timur waktu itu. Yang lu bilang tadi itu. Itu tolong ceritakan tuh, Mas. Ya enggak sih, jadi gue kan kuliahnya kan landscape arsitek. Jadi kalau dulu sama anak-anak tuh kita Terus tapi usah gue potong lu dengan selera sound lu yang tadi keras, tapi lu punya ngambil ilmu itu juga, ilmu pasar. karena gue nggak diterima di desain. Kak, maksudnya itu kan juga chaos Mas, landscaper Mas. Gue 2 semester dapat mata kuliah landscaper waktu itu. Oh, gitu ya? Dapat gue juga Oh, gitu landscaper. ya? Dapat mata kuliah itu sesuatu hal yang susah itu, lu mesti pH tanah segala macam lu mesti tahu. Kalau itu kan cuma sekedar ini kan waktu itu kan kulitnya doang kan, tanaman ada berapa Iya, jenis. sebenarnya gue dijebak tuh sama temen gue kan gue tanya, lo milih apaan? Gue bilang di kampus kan, pas lagi di SMA tuh kelas 3, gue milih landscape arsitek apaan tuh? Ya gitu deh, gambar-gambar, banyak hitungannya nggak? Enggak, yaudah gue ikut sama lo ya. Salah itu gue itu. Jebakan itu. Itu kan kalau ngomongin landscaper kan mesti ada buat tanaman buat ground cover apa, Iya, dan noise apa Bener, tanaman perdu, terus ground cover, ada berapa jenis waktu itu ya? Kita kan cuma 2 semester doang dikenalin. Nah, itu pun udah wah bangke. Ini kita pun gua pulang sampai 2 kali gua tuh 2 semester 2 kali, 4 kali gua total jadi bangke itu. Dan uniknya pas gue di landscape itu ada 2 tuh kubunya. Jadi ada anak-anak cum laude yang memang dia rajin, sama anak-anak yang lebih artistik. Demen nongkrong, Demen nongkrong. Ya. Nah, lo tau lah kira-kira kalau gue kan nggak mungkin lah gue pinter kan. Enggak, itu pintar itu relatif Mas. Relatif. Pintar ngibul juga bisa pintar. Kayaknya ngibul sih gue. Ya Tapi udah. gue sempet apa dulu sempat ketemu lu. Sorry gue potong tadi cerita lu sempat menghilang tadi itu gimana? Nanti baru gue tanya. Nah, sempat lo menghilang itu. Nah, jadi kalau di Trisakti itu gue sama teman-teman gue dulu gue sempet buat band setelah Festival Air nih pengen bergerak ke acid. Gue bilang gue nggak into acid. Gue bilang lo bawa nih nama, gue cari yang lain. Gue lebih suka yang industrial. Itu. Nah kebetulan ketemu deh nih, gue buat band namanya Voltus, itu satu-satunya band di luar Festival Air. Itu soundnya lebih ke arah industrial, lebih ke arah Nine Inch Nails gitu? Iya kayak gitu, kita pakai drum elektrik. Itu kalau yang baru ini vokalisnya meninggal tuh apa, Bit? Si ini Prodigy, benar-benar bergerak begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi keyboardis gue dulu tuh dari anak-anak Pulau Biru namanya Eki. Mungkin kalau anak-anak Pulau Biru ada di sini dia kenal lah sama yang namanya Eki. Terus juga ada kru-krunya waktu itu main sama kita. Cuman bawainnya gitu. Termasuk di Page Mode kita bawa, kita ngarang lagu juga. Cuman nggak sempet rilis gitu kan. Yang jelas kalau sama anak Trisakti itu kita hobinya sore main judi. Masa? Jalan-jalan siapapun yang menang. Nah, biasanya jalan-jalannya rada nyeleneh, kaki gunung mana. Jadi gue udah kalau gue sumpek Jakarta. Ibaratnya kalau kayak kata teman kita, kata Mas Andi di anaknya ini anak sendal. Seni dan alam. Ya, gue lebih suka jadi anak sendal. Nah, terus lanjut. Oke, Mas. Akhirnya udah, gue ngelencer, gue ada senior gue di Jawa Timur, gue main ke tempat dia, main sama petani, dan itu buat make me peace lah ya. Di tempat yang lo nggak dikenal gitu. Ibaratnya lo kayak apa namanya, mencari kedamaian. Iya. Menyepi gitu. Menyepi sih kagak, cuman Mencari tempat yang baru. Gitu. Ya nggak juga, karena di sono kebetulan nggak waktu itu tuh belum kayak Malang kayak zaman sekarang tuh. Undergroundnya juga rada serem juga kan ya sekarang kan. Dulu sih masih santai-santai, kalau sekarang gue suruh ke Malang juga ketemu anak-anak itu ya gue males juga gue. Iya. Nah yang jelas pas gue di Malang itu
gue ketemu sama teman-teman kampus gue di sono sebenarnya. Oh, yang udah ada base camp awal, teman-teman udah pada duluan. Oke. Gue rada telat. Nah, gue ke Jawa Tengah di backpacker ya dulu, belum ada backpacker kan. Kita nggak tahu lah tinggal di mana, pokoknya ada rumah gue ini, gue tinggal sini. Oh ya udah tinggal sini. Kayak gitu tuh, gue ada beberapa kali trip. Berjiwa hipis. Lebih ke arah ngemis. Itu sebenarnya padanan yang paket. Beda tipis. Sitip-sitip gitu ibaratnya, agak mengawang. Rancu, goib sifatnya. Nah, terus akhirnya lu cabut ke luar Indonesia tuh gimana tuh? Apa setelah dari situ Oh tuh? iya, jadi setelah dari situ gue masih hubungan sama Malang hampir 20 tahun lebih lah dengan keluarga yang ada di Malang itu. Udah kayak keluarga kami gitu kan, keluarga kita. Bahkan teman-teman kita kayak Andi pun juga kenal sama mereka berangkat ke sana. Nah, akhirnya banyak lah teman-teman gue juga yang ke sana gitu kan. Tapi lu kelar Mas dari di Trisakti itu kuliah lu tuh? 4,5 tahun. Buat itu lumayan tertib ini 4,5 tahun mah tertib itu. Gokil, gue juga bingung bisa kayak gitu sebenarnya. Dengan pola hidup lu dan gaya lu yang waktu itu. Gue juga bingung. Jadi gue punya dosen itu, kalau lo lihat yang mendeklar tentang batik, kesenian batik di YouTube namanya Profesor Indra Cahyani, itu dosen gue yang setelah kejadian 98 sampai hari ini gue yakin dia tetap pakai baju hitam-hitam. Kenapa itu? Aksi protes. Aksi protes. Beliau ini benar-benar juga out of the box dan dia juga dengerin literatur musik yang gue dengerin. Sama gitu ya, punya ketertarikan yang sama. Iya, gue kasih Dismortal Coil. Dia kan ngambil S3 di Australia. Di sana aja dia inden. Biasanya ngomong sama gue di Dismortal Coil, gue inden 3 bulan. Baru dapat itunya tuh. Iya. Albumnya. Nah, itu dosen itu dulunya penari, suaminya juga dosen killer di landscape. Nah, gue dekat sama dia, jadi pembimbing gue justru di Bandung tinggalnya dan dia punya sakit. Jadi kalau lo TA itu dulu harus dapat tanda tangan kan? Ya, persetujuan dari pembimbing segala macam. Nah, karena pembimbing gue sakit, jadi gue siapa aja gue masukin. Sembarang, yang penting gue dapat tanda tangan. Nah, waktu itu gue punya tesis tentang apa sih? Pendidikan alam. Jadi kayak sekolah alam. Zaman dulu di Cibodas gue ambil test case-nya dan gue surprisingly jadi di landscape itu ada 2, perencanaan dan perancangan. Perancangan. Karya gue ini di tengah-tengah, jadi buat aliran baru men. Gue dapet penghargaan perencanaan dalam perancangan, gue kagak ngerti apaan. Tapi tetap kan yang namanya teknis itu tetap dimasukkan kan, mesti apapun di tengah-tengah memadukan yang tadi perancangan dan juga perencanaan tadi. Jadi teknis mau nggak mau kan mesti kenal juga, mesti tahu kan. Bener. Ya ini is a gift lah dari Bu Indra yang ini ilmu baru nih, selain ngomongin musik ini ngomongin ilmu nih. Jadi ilmu nih. Yang cetek-cetek nih, dengerin nih. Ini anak-anak band tapi tahu ilmu nih, ibaratnya. Enggak, gue sebenarnya sama kampus tuh sesuatu yang gue benci karena itu ngalangin waktu untuk ngeband. Tapi gue punya tanggung jawab moral. Bukan tanggung jawab, gue taruhan babe gue selama gue ngeband jangan diganggu, selama kuliah gue beres, gue bilang. Nah, jadi dulu gue kuliah cuma datang ngumpulin tugas, gue mainnya di IKJ. Cabut lagi. Lebih sering gue nongol di IKJ tidak pakai alma mater sono. Ini mau lebih mengarah apa? Untuk kewajiban doang, tugas kelar cabut lagi. Enggak, karena yang di kampus itu kan dulu nggak lebih ngeband, jadi anak-anak desain itu punya komunitas sendiri gitu kan. Jadi gue kan ini kan landscape ini kan fakultas kecil diantara yang besar gitu. Ekonomi 1.500 orang, gue cuma 150 orang gitu. Tapi dengan karirnya 150 orang saat itu kan belum ada yang banyak yang kesempatan lebih banyak. Maksudnya untuk untuk mengembangkan entah apapun itu, entah berkarir di Indonesia ataupun berkarir di luar. Lu kan juga sempat berkarir di luar kan? Benar. Kelanjutan dari menghilang dari Malang tadi nih. Jadi pas gue balik ke Jakarta, gue ketemu sama yang namanya Ibu Karen Syarif, dia ketua Asosiasi Bunga Indonesia. Nah, dia itu setahun sekali itu buat pameran di luar negeri. Jadi tanaman Indonesia diekspor sekian banyak, akhirnya dia minta gue untuk mengkoordinir semua tukang tanaman yang ada di Jakarta, karena waktu itu gubernurnya menyiapkan 1 hektar supaya dilokalisir. Supaya Asbindo ini nggak kesulitan ketika ada pesanan dari Denmark atau dari luar negeri, dari Eropa tentang Sansevieria itu apa itu ya kan.
10.000 batang, dia kesulitan. Dan dia bilang sama gue, masa kita kalah sih sama cabai aja harganya diupdate di radio tiap saat, kita nggak ada gitu kan. Akhirnya sekarang kalau lo lihat Flora ya, pameran setahun sekali yang ada di Lapan Banteng itu salah satu bentuknya. Atau kalau lo ke Pasar Minggu itu ada satu koridor yang benar-benar semuanya dikoordinirin sama pertanian untuk khusus tanaman hias. Itu gambaran-gambaran yang dulu Bu Karen ini. Nah, gue cukup akrab sama beliau ini. Jadi salah satu untuk jadi membernya itu nggak sembarangan. Jadi orang yang punya nursery dan punya kriteria ekspor impor. Nah, lo kan tahu sendiri kalau bawa tanaman ini organik kayak gini nggak kan bisa sembarangan, bisa ada surat-surat segala macam kan buat Iya. masukin ke dokumen-dokumennya kan segala Ya, macam ya kan. nah salah satu himpunannya ya Asbindo. Nah saat itu gue ketemu sama Torsten. Surprisingly Torsten ini juga anak punk rock. Nyambungnya ke musik lagi nih Dan gue jatuh-jatuhnya. ketemunya ya dia punya tempatnya di Bali. Di Bali itu di Denpasar, namanya Troplands. Jadi gue ketemu dia tuh, satu gue bahas desain, satunya lagi gue tukeran musik gitu. Nah waktu itu gue ketemu dia, terus dia bilang, lo mau nggak ke Fiji? Dia bilang, mana tuh Fiji? Gue bilang, Jepang. Bukan, dia bilang, South Pacific. Ngapain? Gue bilang, nah ini gue punya klien dari Paris, dia punya resort sekitar 40-an. Nah gue punya desain dan dia nggak bisa execute, dia bilang gitu kan. Ya udah sini gue aja, gue bilang kan. Nah akhirnya gue coba dan gue bisa 3 tahun lah di sana. Wah, gokil sih lu. Lu tinggalkan hingar-bingar yang di sini berarti. Iya, cuman waktu itu pas gue pengen cabut, gue buat album A Tribute for You. Ketika gue balik waktu itu, gue buat Pestol Air. Kebetulan gue ketemu yang namanya Angga ini frontman-nya Ramayana Soul. Gue inget dulu gue kan main sama abangnya si Ones nih, main skateboard ya di mana di base camp gitu segala macem. Jadi Angga ini adek kandungnya Ones yang dulu ya nggak pernah main sama kita gitu. Beda angkatan. Aduh, jauh men. Iya, jadi gue juga out of the blue kok pas gue ketemu dia udah main musik segala macem, terus dia bisa, ini kayak kejadiannya Sweet ketemu sama Bernard Butler ya. Mirip kayak gitu. Jadi pas gue lihat dia di rumah punya studio, dia mainin lagu-lagu gue loh. Ini kan ngerti semua. Iya. Ini lagu gua. Kamu siapa? Sebelum ini penciptaan gue ini gitu ya, mainin. Kamu tahu saya dicengin dulu. Gua bawa begini tuh gara-gara gua berubah begini tuh banyak banget kontroversinya. Tiba-tiba kalau bawain ada orang tiba-tiba bawain lagu lu di sekarang ini ataupun orang yang nonton video klip lu gimana sih perasaan lu? Anjir. Meskipun dia kalau lihat lu nggak tahu Mas, tapi tabah nih oke. Tapi begitu lu lihat sekarang kayak nggak kenal sama lu, tapi mereka mendengarkan karya yang lumayan. Jadi ada satu hal yang gue paling sebel tentang musik yang ada di Indonesia. Jadi semua masuk radio edit katanya, terus harus bahasa Indonesia, terus harus jelas vokal. Nah semua itu kita lawan. Maksudnya kita buat sendiri album sendiri, orang bahasa Indonesia kita bahasa Barat, vokal harusnya di depan, kita adanya di dalam, jadi ngeblur kayak gitu. Kemudian singelong yang bisa bawa penonton nyanyi, dan itu nggak kita pakai. Jadi kayak lagu gue terlalu melamun itu kagak ada bahasa yang terulang, itu tuh kayak gue nulis cerita tentang gue ngilang. Jadi gimana orang pengen bawain lagu yang kayak gitu kan gitu. Jadi bukan easy listening kayak gitu. Iya, ada deep sih, dalam. Cuma beberapa orang yang bisa mengerti kalau. Dan sekarang sih udah common ya, kayak Efek Rumah Kaca, banyak terus ada India gitu. Tapi pada saat itu tuh ya tidak terlalu berani untuk membawakan hal yang beda seperti yang lo lakuin di era itu ya. Artinya kan kejawab kenapa kok gua nggak bisa diangkat ke media publik karena semua aturan yang ada di sana ya kita nggak ada di sana. Permintaan pasar saat itu tidak ada yang terpenuhi dari lu. Lu nggak bisa memenuhi permintaan pasar pada saat itu. Ibaratnya mesti begini, persyaratannya mesti begini. Iya, walaupun waktu itu ada produser, cuman kita nggak enjoy ada di dalam sana, jadi ya udah cabut aja, gue bilang mendingan sendirian gitu. Lu juga untuk pada saat itu bermusik juga bukan satu hal yang memang lu emang buat
lu hidup kan waktu itu kan. Iya, ini kan yang kita senengin. Iya. Ketemu orang-orang, terus ngumpul, terus ada sesuatu yang bisa kita salurkan. Jadi kalau lo tanya ada orang yang bisa bawain terus ngebawain, ya gue seneng banget sebenarnya. Oh iya. Cuman waktu itu pas gue pengen keluar, gue buat Tribute for You itu komposisinya tinggal ada gua, Angga di gitar, terus ada Ones di drum, terus ada Mada itu di bass. Bangku taman. Iya. Mada bangku taman. Mada ini sekarang isi di banyak tempat lah ya. Nah di situ kita buat tahun 2006 itu Tribute for You. Udah ada CD, gue bilang nggak mau CD, gue maunya kaset. Jadi kita 1000 kopi, terus jangan diproduksi lagi. Gitu. Udah cukup stop gitu ya. Iya. Sip, memang. Udah kayak gitu gue cabut itu keluar. Penting tanggung jawab moral buat album ini kelar. Oke, gua nggak punya ini ya, gua udah nggak punya utang ya ibaratnya ya. Iya, niatnya kayak gitu karena kan gue bilangnya Tribute for You. Jadi ini biasanya kan tribute-nya ke band. Ya. Sekarang gue buat yang masih mau atau nyariin gue atau nyariin Pestol Air ini, gue dedikasiin sesuatu nih buat lo semua. Lu selain Pestol Air pernah bikin band apa lagi, Mas? Voltus dulu sama anak Trisakti. Mainnya juga di luar, nggak pernah di kampus. Gitu. Tapi juga hampir-hampir sama soundnya dengan si Pestol Air itu. Beda. Kalau itu lebih elektronik. Yang industri yang lu bahas tadi itu ya. Jadi teman-teman Pestol Air yang lama kayak Acid Jazz, gue-nya ke elektro. Kalau gue kayak Acid Jazz kan gue nggak mampu. Ya. Ubernya tuh ya. Yang punya 3 kunci, CDE. Emang lu dakwah lu memang ketertarikan lu emang buat jadi vokalis? Apa? Enggak. Jadi kalau lo tanya tentang indie dengan Britpop ya, salah satu literaturnya Britpop itu kalau lo lihat di poster kafe, vokalisnya ngelengkung, rambutnya jabrik tapi nggak sampai mencakar muka sendiri gitu ya. Poni sedikit. Sama seperti ini yang kalau yang anak-anak sekarang kenal, sama seperti siapa namanya? Si ininya personelnya siapa itu yang berantem adik kakak itu loh. Siapa men? Yang berantem itu band-band Britpop juga, siapa sih namanya? Oasis. Oasis. Liam sama ini. Liam sama siapa? Noel. Iya. Noel anaknya Ica. Ica Kobun. Nah itu masih lihat. Salah satunya itu vokalnya itu harus cempreng. Jadi kalau lo denger ada band Britpop Jakarta vokalisnya itu nggak pantas ya. Cuman ada satu tuh Morrissey yang kayak gitu. Sisanya The Cure kita nggak pernah sentuh. Morrissey itu juga doyan tuh Mas? Hah? Dengerin Morrissey berarti itu untuk Honestly sih buat gua kita dengerin cuman gua nggak berapa ini. Sekedar lewat aja ya? Sekedar lewat, yang lebih dengerin ya teman-teman. Gue terus terang, gue Morrissey kagak dapet gue men. Kalau lu gimana? Gue juga belum, gue mencoba untuk kata orang nih lu kalau memang kan banyak anak hardcore segala macam banyak yang dengerin Morrissey. Gue coba dengerin Morrissey kan. Mungkin karena gue terlalu cetek mungkin gue nggak dapet ya. Gue udah dengerin Morrissey. Oke deh. Tapi gue nggak menyelam balik ke selera. Gitu Mas ya. Kalau gue sih untuk Morrissey ya sekedar untuk tahu aja. Jadi dulu band Jakarta itu punya spesialis yang dikenal dia dengan bawain apa. Jadi khusus Morrissey dulu ada Generosity. Munandi ternyata juga perbendaharaan salah satu saksi hidup. Perbendaharaan ini saksi hidup. Arsip doi rebutan Cina sama Jerman ini. Aset negara doi ibaratnya. Aset negara. Oh ya mungkin dia lebih banyak tahu hal-hal yang gue nggak tahu nanti kalau nanti gue bakal ulang lagi yang kemarin kayaknya dengan Munandi dengan Mumun nih kayak kemarin sekarang macam karena hilang sih nanti gue bakal ulang lagi kita kemas lagi kita ngobrol ulang lagi dengan Doeski. Ini ada satu hal sih tentang Munandi yang gue kenal ya. Ini orang otaknya sleepnya juga mirip sebenarnya. Gue berapa kali ngelihat dia ini punya pemikiran beda. Jujur aja ya, lo boleh tanya sama orangnya langsung. Gue ke Bali itu salah satu niatnya dia ke Bali juga pengen jadi clip maker untuk indies. Oke. Nah, lo yang di Bali mungkin lebih paham kondisinya gimana. Sedangkan gue waktu di luar negeri tiap 3 bulan gue balik ke Indonesia dan gue stay 1 bulan di Indonesia itu biasanya 2 minggu gue ada di Ubud tuh. Nah gue barulah ketemu lo. Iya. Sempat dia udah era-era Ubud, berarti bukan era-era Canggu men. Belum. Anak Ubud. Bukan anak Canggu. Yang dulu dia sempat pakai shawl mukanya ditemuin jalan di pinggir pantai gue ternyata tuh. Itu video klipnya nggak nongol-nongol itu sih. Munandi ini harusnya bertanggung jawab. Belum, mungkin itu nanti satu album yang gue udah buat klipnya udah berapa kali ya? Udah 2-3 kali dan itu nggak pernah ada tuh. Waktu itu sama si Lakota ya Mas ya?
Iya, istrinya Robby Rob- Navikula. Oke, sama si Lakota Moira. Kita ketemu Navikula di sana, benar di sana itu mulainya gitu juga. Jadi balik ke Jakarta, dia ngulik album gue, dia buatin video klip itu. Nah, salah satu lagunya dedicated buat Young Offender, itulah New Decade. Oh, itu kalau kata si Kendi, gue lebih baik tidak makan daripada tidak berkarya. Dalam sih pada saat itu dalam. Dalam. Pada saat itu kita masih bujangan, men. Istilah itu keluar dari Kendi. Itu yang gue pegang. Sampai tidak sekarang nggak pegang sih. Sekarang gue takut gue tidak makan. Iya, satu hal ya, kalau ada band gitu bawa duit banyak, lari ke dia suruh jadi director musik, dia kagak doyan sama musik, kagak bakal jadi. Iya, emang mesti pilih-pilih deh. Iya, mumpung orang yang gak ada kita omongin aja ya kan. Gibah. Jadi dia lebih suka, kalau dia doyan, orang yang gak minta klip, lu gue buatin klip deh, kayak gitu. Mas, tapi kalau gua bilang ya, semua dari awal lu emang ibaratnya terjun di musik, membentuk karakter lu karena musik. Lu bisa nyambung karena kerjaan, bisa nyambung di kerjaan juga karena musik. Tadi ada seseorang yang dari mana tadi? Dari Bali tadi ya. Terus dari yang ketemu si Itu baru satu dari banyak orang, sebenarnya lebih banyak lagi senior gue. benang gitu. merahnya Iya. di musik kan. Emang musik save your life, make Iya. your life is better. Bahasa universal, men. Yoi. Terus Bener itu. tadi sempat lu cerita, lu sehari ngedengerin salah satu grup band yang inisialnya Didi. Itu gimana itu? Yang kata lu lebih ke arah agamis. Nah, itu gimana Didi itu? siapa? Sebenarnya Didi bukan. Nah, bukan. Didi Kempot. Didi siapa, men? Udah ALM, men. Oh, oke. Lu denger, men? Iya, jadi waktu zaman kita ngulik-ngulik kaset itu, contohnya dulu ada Ministry itu The Ministerible Thing to Taste. Orang nggak tahu covernya kepala yang di X-ray, ternyata itu musik industrial dan itu keren banget. Oke. Gue kira gue bisa dapat sesuatu kayak gitu. Gue jalan ke toko kaset yang nggak terkenal karena banyak yang nggak laku kan. Di mana nih? Di Indonesia atau di luar? Indonesia. Di Indonesia. Ya, kalau di luar dulu gue sempetnya nge-DJ. Oh. Gue sempat nge-DJ, gue buat album. Terus waktu itu temen gue pengen nyetelin, tapi nama gue DJ Anjing The Janji. Ya anjing. Kagak boleh disetel di sini. Iya, suruh ganti regulasi. Kalau di luar negeri nggak masalah, nggak ada yang tahu artinya. Iya, nggak jadi. Nah, terus udah pas gue lagi nyari-nyari kaset itu, gue lihat nih ada kepala juga. Gue keingetan ini botak, jangan-jangan skinhead apa gimana, itulah Didi. Pas gue denger, kok lagunya begini. Ternyata pas gue denger sendirian, wah itu dari something, man. Maksudnya kalau kayak Stone Roses itu kan bagi dance namanya. Jadi kalau di luar itu kita main di sini, di sana juga lagi hipsnya. Lagi. Di zamannya mereka itu di pintu masuknya ada orang yang jualin supaya naiknya bareng, masuk dimensinya sama. Satu frekuensi. Ya, kayak gitu. Terus ada Happy Mondays, ada di luar ada Subdragon segala macam. Nah, pas yang udah di sini ini gue dengerin kayak gitu, Didi itu buat gue something different yang lo bisa nafas dengerin kayak gituan. Karena kalau musik-musik kayak The Stone Roses gini, lo ke hips, lo ke bawah ke dalam satu corong yang memang Dimensi yang beda gitu. Sedangkan ini dengan kesadaran lo terus Bisa menikmati. Emang lu bisa menikmati, Mas? Maksudnya kalau tanpa pengaruh drugs atau apa? Di era itu. Kebetulan gini, waktu itu gue udah penat banget di Jakarta. Kalau nggak kita setiap turun ribut segala macem kan, jadi adalah kejadian-kejadian sampai seperti apa gitu kan ya. Mungkin di Young Offender tuh lebih jelas tuh diceritain sampai ketemu setan lah apa segala macam urusannya. Oh ya asli men. Gue juga ada itu. Oh ada dong. Anjir. Bukan sekedar skena, tapi juga goib. Dulu di tempatnya Denny itu kita kayak main jalangkung, coba manggil siapa vokalis The Doors? Morrison. Jim Morrison. Bang Jim. Yang datang Benjamin. Asing ngelawak men. Yang datang Jimmy Malau. Iya, jadi sering dulu main-main kayak gitu. Ya, kedua kalinya dapet, cuman kan kita nggak tahu siapa namanya dimensi beda astral kan, tapi nggak pada tahu gitu. Cuman kocak, datangnya giting. Manji. Bahasanya gue masih inget, what's up man, why you call me? Anjing. Bahasa Inggris kita nggak ngerti kan. Oke, sih. Karena gara-gara gear kita yang kurang persiapan. Karena kita nggak nyangka sepanjang ini, men. Kemana-mana, maksudnya. Tambah nih soal orang ini, kalau kita cerita satu, dia penjelasannya
detil. Step-stepnya jelas, maksudnya per layarnya ada nih siapa nih yang libatin ini dia nggak mau melihatkan apa namanya satu momentum satu part pun nggak mau dia lupakan karena ngomongin tadi apa ini dokumenter ibaratnya sejarah ibaratnya jangan sampai terpelesetkan. Lu kita ngomong kayak gini tuh ada rasa gitu nggak, nanti ada orang yang sebodoh. apa ngomong bawaan lu dulu mas seperti asa bodoh. Terus sekarang kayak gini, orang tuh secret reveal itu supaya secara figur penuh kan kita tahu kan seperti apa. Jadi nggak ada deh settingan-settingan seperti apa, dan gue yakin gue bersama dua orang ini seperti itu gitu untuk mencari kebenaran reveal ya. Kebenaran yang di era itu yang tidak terungkap. Gonjang-ganjingnya waktu itu akhirnya menjadi sebuah dipersalahkan terus di era itu. Mungkin banyak juga seperti itu ya pada saat ya karena tidak adanya kalau bahasa keren konferensi pers. Kalau bahasa keren ya masih baratnya ibaratnya. Ya balik lagi yang tadi. Sampai di Fiji. Itu tadi Fiji cerita tentang kebudayaan Bali yang kayak seperti apa Indonesia tuh. Jadi gue sampai sono itu gue ngelihat emang kita kaya banget gitu. Kaya banget yang namanya Indonesia itu. Dan kalau misalnya ada temen-temen yang pernah jadi backpacker sampai sana gitu, bisa dibayangin lah, lo ke Indonesia Timur udah selesai kok urusannya, sama kayak di South Pacific gitu. Jadi kita grateful kita ada di Indonesia, cuman memang karena ini negara terlalu kaya, terus juga terlalu kompleks, jadi kondisi ideal ya sulit untuk diinikan, kecuali orang-orangnya yang benar-benar polos saja semuanya kan. Nah, jadi sih gue bukan pesan moral, cuman ini pendapat pribadi gue gitu kan. Karena biar gimana pun setiap orang yang masih ada kan they try to survive. Ya kan, dan ini ya cara cerita gue dulu gimana gue bisa dapat pengalaman, dan gue harap ini bisa ada apa ya, kalau bagi gue ya ini memori lah, bagi orang lain terserah lah. Benar. Kalau lihat perkembangan musik sekarang lu timbang dulu tuh gimana? Boleh sekarang kan banyak nih orang band-band yang mulai menyuarakan hal-hal yang dulu suarakan tapi nggak banyak penggemar ya, kayak si Fish. Kalau zaman sekarang yang bisa lu dengar yang bahasanya memang bahasa yang membahas tentang kehidupan ataupun apapun lah, itu kan dalam, itu artinya dalam, nggak semua orang bisa menerjemahkan dengan serta-merta, ini artinya pasti ini nih, Kalau kita dengerin sosok kayak Fish, kayak Ramayana Soul tadi kan yang sifatnya deep gitu kan, kita dipaksa untuk menerka-nerka kayak sama-sama kayak lagu lu yang setiap penggalan liriknya itu merupakan membuat orang bingung. Kalau membuat orang merupakan cerita hidup lu, entah yang jadinya kalau orang suruh mengulangi itu kok beda dari atas sama bawah, beda semuanya artinya nih dari bawah perjalanan. Lu memandangnya perkembangan musik sekarang kayak gimana? Jadi kalau sekarang kan zamannya Generation Z ya. Generation Z itu kalau dari psikologis itu belum ada patternnya seperti apa sih. Cuman ketika mereka hidup di zaman kayak pandemi sekarang yang lo disulitkan untuk grounding secara sosial rame-rame gitu ya. Ini kan cukup lama ya, beberapa bulan. Iya. Gue sempat buat waktu itu album terakhir Rhythm of Mind. Nah di situ prolognya di CD itu kalau lo dapet, gue udah cerita hal kayak gini bahwa orang-orang itu lebih suka dalam internet connection, sedangkan bagi gue ya ketemu seperti inilah satu hubungan gitu, bukan from a distance. Tapi ternyata teknologi itu bisa mengovercome banyak hal, bisnis segala macam, lewat conference, lewat ada konser. Gue yakin kalau konser nggak bakal dapet soalnya ketika melihat langsung dengan lewat media tertentu kan, maksudnya from a distance kayak gitu. Nah internet ini karena sudah mengglobal, jadi lo bisa mengakses semuanya satu, jadi orang itu bisa reserving kemana yang lo pengen dalemin, baik itu yang good or bad itu terserah lo, but for sure lo bisa mengulang-ulang sesuatu yang lo ingin dalemin sampai mereka memilihkan subjek yang lo ingin dalemin gitu, berkumpul sendiri ininya literatur. Kalau dulu kan kita harus ngumpulin sendiri. Ya, mau nggak mau, karena memang aksesnya memang tidak ada. Nah, jadi dipermudah
sekarang mie instan itu maunya berapa menit jadi. Nah, itu sifat-sifat kita. Kalau kita dulu megang motor itu kecepatannya 100 cc, sekarang udah 250 cc ya. Bisa dapat. Jadi nggak mau sesuatu yang diperlambat. Dampaknya gue nggak tahu kedepannya mereka good or bad itu pasti ada. Ada ya. Tapi kalau dari kacamata lu sih positifnya lebih ke arah apa mas? Kalau positifnya Secara bisnis itu bisa mengobarkan banyak hal. Tapi kalau secara maturity-nya nggak tahu lah seperti apa. Nah, kalau lo tanya tadi banyak musik yang sulit bisa dicerna, ya internet ini salah satu platform yang bisa mempermudah itu. Jadi lo bisa ngulik liriknya dari website lain, lo bisa interact dengan artisnya atau manajemen artisnya, kemudian lo bisa mengetahui figurnya dengan jelas seperti apa backgroundnya, ya kan, dari mulai yang benar sampai yang gosip, ya kan. Kalau kita ngomongin masalah musik bagus tau nggak, orang kan punya dua kriteria ibaratnya untuk menentukan sebuah karya itu bagus. Dengan satu, emang satu mendengarkan skillful dari permainannya, kedua emang dia suka dari apa yang dibicarakan di dalam musik itu sendiri, dari kata dari maksud liriknya untuk perlawanan atau untuk apapun kan ibaratnya. Kalau lu cenderung ke arah main di lirik ataupun main di itu mas? Dulu pas zamannya kita di indie itu sebenarnya kita melakukan perlawanan terhadap major label. Oh, itu emang dari dulu ya? Iya. Berarti itu emang ada ya? Emang major vs indie itu emang ada itu. Dan sampai benar-benar sekarang indie malah lebih naik, blow up. Jadi dulu ada sponsor yang ketemu dengan gue dan gue nggak mau bawa nama band gue maunya bawa community gitu kan. Dan waktu itu nggak terjawab, dia bilang gue yakin ini community akan loyal dan selalu loyal, tetapi ini masih minor untuk jangkauan Indonesia. Selang 1 tahun dia balik lagi ke gue bilang no, lu cari aja yang lain. Wah, karena lu udah bakal tahu kalau gue terperangkap sampai masuk ke ini industri yang ini, gue bakal seperti ini jalurnya. Oh, gue sebenarnya pengen usaha untuk merger dengan yang besar karena untuk satu distribusi atau sosialisasi itu kan butuh metode. Ya, Dan perjuangan lo ketika lo nggak punya community kayak lo orang kayak gini, kayak orang kriminal yang jadi beatmaker, itu cuma sebuah audio, nggak ada visualnya. Iya. Nah ini kan sebenarnya satu media juga yang bisa mengerti orang dari sisi yang berbeda gitu. Nah ketika lo masuk ke dalam satu major label yang mereka sudah punya SOP yang bagus karena base-nya bisnis, itu sah-sah aja. Permasalahannya band indie ini kan lebih banyak soknya kan. Nah, seperti ini. Idealis ya. Gua nih, bodo amat teman. Ya seperti yang udah mengalami itu. Nah, lo lihat kayak K-popnya Korea, mereka benar-benar dibuat sekian dibentuk dari dandan kayak gimana, mesti seperti apa. Dan it's not easy juga bagi mereka, banyak kok yang ternyata mereka bunuh diri segala macam. Ya kita lihat fun, ternyata bagi mereka kerja jadi nggak fun. Sedangkan kita yang di Jakarta maunya fun. Jakarta fun baik. Terlepas dari ini ya, terlepas dari era sepeda seperti sekarang ini, doi juga main sepeda juga. Itu sepedanya ngaprak hijau. Setirnya di bawah. Tapi dari pandemi ini lo jadi banyak waktu untuk lebih ngurusin banyak hal ya, masih menggali potensi lu yang lain ya di era ini sekarang ini. Iya, dan banyak susahnya juga sih sebenarnya. Susah sama semua mas. Sama semua mas. Sekarang ini. Jangan sedih. Kenapa gue jadi melo gini? Agak melo ini mas. Menyikapi keadaan. Seperti yang selalu gue omongin, dia udah semangat masih membara. Apa daya kantong meredup. Ya selalu gue ulang-ulang. Oke kayaknya kita udah dari sore tadi ya sampai udah ini durasi hampir 2 jam nih. Tapi sorry, apa yang gue tanya, lu akhirnya menemukan suasana untuk memperbaiki hati itu dari start dari Malang tadi itu juga ya? Gue balik dari Malang itu kita buat Tamborin. Tamborin ini manajemen artis, ya showcase-nya tetap festival air gitu kan. Jadi ada beberapa band di dalam, dan anak-anak ini yang di dalam itu sebenarnya gue empain gimana supaya bisa berbisnis, apa istilahnya di dalam musik ini yang bener lah. Ya, Ya, jadi ada beberapa orang dari situ yang sekarang dia juga udah punya posisi di beberapa manajemen yang berbeda, dan itu make me happy sebenarnya. Dan itu bukan karena gue, karena mereka gitu. Istilahnya gue coba ngulang sesuatu yang dulu sama teman-teman warok yang pernah ada. Dan itu kan bagus gitu, kreativitinya bisa
terekspos. Dan gue yakin mereka itu juga it's not all about the money gitu. Iya. Kebersamaan kan. Walaupun ujung-ujungnya nanti kita balik ke bisnis lagi, cuma kita sistemnya udah tahu, udah benar, Sistemnya udah dibenerin. udah tahu lagi sistem yang bener kayak gimana, jalannya kayak gimana. Oke. Dalam ternyata Taba ya. Tip, men, gitu. Meskipun dia dikata umur udah bertambah, tapi namanya jiwa rebel ibaratnya. Roots-nya emang udah rebel coy ibaratnya. Don't forget your roots, man. Nah, Walaupun dia anak tanaman. roots di bawah. Ibaratnya ini bisa dibilang ini covering apa namanya? Covernya majalah Trubus tuh. Nah, kita nggak pernah nyangka doi mulai cuma 4,5 tahun. Kebanyakan kalau yang namanya udah terjun di musik Pasti benar-benarnya berantakan. Kita pasti ngalahkan salah satu apa namanya yang namanya tekanan Sama kayak Naif kan. Nah. Mau main musik ya udah kita tinggalkan semua, kita fokus di musik ya kita dengerin Nah, tapi Naif lu kan. bisa berjalan dua-duanya tadi. Dan ada senior gue dulu, jadi dia angkatan pertama dari landscape, angkatan 76 apa 77 gitu, namanya Bu Santi ya. Jadi dia cerita, Mbak, kamu main musik ya, kamu cari landscape dari musik, dia bilang, oh oke. Dia aja ngomong kayak gitu. Oh iya. Itu cewek pertama yang di Trisakti pakai rok. Wah, sebelumnya Sorry. Oh ya, dulunya nggak boleh, dulu pakai celana panjang. Gua di jurusan landscape itu. Iya, dulu masih di ini, dia cerita. Jadi dia termasuk salah satu yang rebel juga dulu. Dan dia ngeliat gue kayak gue ngeliat zamannya dia dulu. merefleksikan diri lu gitu. Jadi Ada satu orang yang benar-benar dominasi nih ibaratnya nih ya. Dia angkatan pertama, lo belum tentu ketemu kan dia di kampus lo kan. Iya. Ketemu lo buset. Gitu. Oke. Dari seorang Taba kita bisa belajar. Apa itu? Kita belajar ibaratnya kalau sesuatu yang ditekuni ibaratnya kita udah tahu ada porsinya, kita bisa jalanin dua apapun, kita bisa jalan, musik kita bisa jalan. Yang namanya buat profesionalisme ataupun edukasi tetap bisa jalan juga. Asalkan kita komit. Kan komit itu enggak cuma kita ambil bandelnya doang. Sampai menghasilkan sekarang. Wah, doi kalau Orang landscaper profesional. Nah, Tapi kalau sekarang lu main landscape masih? Main landscape Masih. Gue sekarang kerjanya juga masih di landscape. Wah, Karena duit, musik gak ada yang nerima gue kan. bukan yang nggak mau menerima lo, mas lu nya kadang-kadang Oh, iya. dengan industrinya katanya lu udah jenuh ibarat mungkin kalau buat ibarat idealis lu mungkin lu masih dijalanin ibaratnya, tapi kalau buat industrinya gua tinggalkan aja lah. cukup tahu aja lah gua. Oke, thank you banget ya, Thank you. Mas Naga. Iya. Thank you buat bro. Buat Munandi, wah ini jembatan kita ini. wah ini Selain jembatan kita, Munandi juga. Munandi jembatan kita juga. Nah, thank you. Lu jual aja nama gua nggak apa-apa. Ya, thank you. Tetap ya kita langsung dari mana namanya daerah ini? Cipinang Raya. Bukan Cipinang Bem. Cipinang Bem. Oh, oke. Tetap sehat semuanya, tetap Sehat waras semuanya. semuanya, waras semuanya. Tetap waras, tetap sehat. Terus apa lagi ya? Jangan menyerah. Jangan menyerah pokoknya di luar kita menurut kita diri kita saat ini keadaannya udah yang paling jelek. Tapi di luar sana ada lagi yang lebih down lagi daripada kita. Lebih tidak enak lagi posisi daripada kasih Nah, banyak. oke. Terus gali potensi lu. Oke, dan jangan pernah berhenti. Nah, kalau kita baca penyemangat begini kayak Mario Ujob gitu. Kayak Mario sosok itulah penyemangat. Oke, langsung. Salam. Cilat, cilatin, mekrofon.